bertemu lagi pada hari ini ibadah raya sekolah minggu GBDI Raja Wali bersama Kak Sola dan Kak Salsa. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan, pada hari ini kami boleh melaksanakan Tuhan ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turun atas kami Bapa, melalui setiap kami. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah Bapa, Tuhan sertai, jaga dan lindungi Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Tuhan jaga lindungi ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau jaya dulu nih Kak Sola. Oke? Di rumah harus siap-siap ya. Eagle Kids, jangan takut, Kristus menyertaimu. Kita pujikan lagu Aku Anak Bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Glory, Aku Bertumbuh. Glory, glory, aku bertumbuh. Glory, glory, aku bertumbuh. Aku anak Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Aku anak Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Belajar firman Tuhan dan berdoa buatku bertumbuh dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan dan berdoa buatku bertumbuh dalam Tuhan. Glory, glory, aku bertumbuh. Glory, glory, aku bertumbuh. Aku anak Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Aku anak Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Belajar firman Tuhan dan berdoa buatku bertumbuh dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan dan berdoa buatku bertumbuh dalam Tuhan. Glory, glory, aku bertumbuh. Glory, glory, aku bertumbuh. Glory. Baik adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
mata, kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, agar setiap firman yang Kau beritakan Tuhan dalam kehidupan kami bisa kami tanamkan dalam hati kami yang lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati Tuhan Tante Neno yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap apapun yang keluar dari mulutnya ya Bapa, itu adalah asal dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, jumpa kembali dengan Tante Neno. Dalam kesempatan kali ini Tante Neno akan menceritakan tentang kejujuran. Apa itu arti kejujuran? Ayo, ada yang tahu? Betul, kejujuran berasal dari kata jujur. Jujur yang berarti tidak bohong. Cerita Alkitab hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 tentang Ananias dan Safira. Siapa Ananias dan siapa Safira? Mari kita ikuti kisahnya pada kesempatan ini. Ananias dan Safira adalah suami istri yang tinggal menjadi anggota gereja mula-mula di zaman Yerusalem, zaman Rasul Petrus. Arti nama Ananias sangat bagus sekali, yaitu Allah telah memberi atau Allah Rahmani. Sedangkan arti nama Safira adalah cantik atau jelita. Namun nama mereka tidak seindah arti nama mereka, karena mereka melakukan hal yang tidak baik di mata manusia dan di mata Tuhan. Pada zaman gereja mula-mula, saat Rasul Petrus akan mendirikan gereja, bersama-sama dengan jemaat, mereka bersatu padu untuk memberikan harta mereka, menyumbangkan harta mereka, termasuk Ananias dan Safira. Bapak Ananias dan Ibu Safira mempunyai sebidang tanah yang akan disumbangkan untuk pembangunan gereja. Tapi suami istri ini bersekongkol untuk menyumbangkan sebagian dari hasil penjualannya untuk diserahkan pembangunan gereja. Pada saat itu Ananias datang kepada Rasul Petrus dan akan mempersembahkan persembahan itu di hadapan Rasul. Tetapi Rasul Petrus yang penuh kuasa atas kuasa Roh Kudus, dia tahu apa yang direncanakan oleh kedua suami istri ini. Pada saat Ananias akan mempersembahkan di hadapan Rasul Petrus bertanya kepada Ananias. Di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga, mari kita sama-sama baca. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, mari buka Alkitabnya, kita membaca sama-sama. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu yang dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualanmu? Selama tanah itu tidak kau jual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu?" Pada saat itu Ananias berusaha untuk menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan sebidang tanah itu. Kemudian Rasul Paulus pun berkata, "Ananias, engkau tidak saja mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah." Seketika itu juga rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu melihat dan sangat takut melihat peristiwa itu. Kemudian beberapa pemuda masuk untuk mengusung mayat dari Ananias dan akan dikuburkannya. 3 jam kemudian
datanglah istri dari Ananias, yaitu Safira. Dia menghadap kepada Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus pun bertanya kepada istri Ananias, "Safira, betulkah harga dari sebidang tanah itu yang dipersembahkan kepadaku oleh Ananias hanya segitu?" Jawab dari Safira, "Iya Rasul, hanya segitu. Semua sudah kupersembahkan untuk pembangunan gereja ini." Seketika itu juga Rasul Petrus berkata, "Mengapa engkau sekongkol dengan suamimu, mengatakan hal yang tidak sebenarnya? Engkau sudah mendustai manusia, terlebih terhadap Tuhan." Seketika itu juga Safira dia rebah dan putus nyawanya. Untuk pelajaran kali ini, mari adik-adik, jangan suka berbohong. Katakan yang sebenarnya, kejujuran kepada Tuhan dan kepada manusia. Adik-adik pernah berbuat bohong kepada mama, papa, terlebih kepada Tuhan. Mohon ampun sekarang. Mari sama-sama kita belajar melalui kisah Ananias dan Safira ini untuk berkata benar di hadapan Tuhan, untuk berkata yang sebenar-benarnya, untuk berbuat yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar untuk menyanyikan sebuah lagu, "Bohong Itu Dosa." Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Tuhan Yesus tak suka. Tuhan Yesus tak suka. Haleluya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan kali ini. Tuhan, kami boleh mendengar tentang kisah Ananias dan Safira. Tuhan Yesus, kami boleh belajar tentang kejujuran Tuhan. Pakai anak-anak yang ada di rumah Tuhan selalu jujur di hadapan hadirat-Mu, di hadapan mama papa, di hadapan semua orang, agar mereka boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai bertemu kembali di ibadah Sekolah Minggu GPDI Raja Wali berikutnya.